Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada anakku semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Pak Nyoman di pertemuan kedua yang hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin tentang sistem gerak pada manusia. Kita sudah membahas tentang perangkap. Sistem rangka pada manusia adalah tersusun dari berbagai jenis tulang, mulai dari tulang panjang, pendek, tulang tak beraturan, dan tulang pipih. Untuk kali ini, kita khusus membahas tentang sistem persendian pada manusia. Tentunya kalian masih ingat bahwa materi sistem persendian ini sudah dibahas waktu kalian duduk di bangku SD. Baik, pengertian dari sistem persendian, sendi merupakan hubungan antar tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Hubungan dua tulang inilah yang kita sebut dengan sistem persendian atau disebut sistem artikulasi. Komponen penunjang, ada beberapa komponen penunjang sendi, yaitu pertama ada kapsula sendi, yaitu lapisan serabut yang melapisi sendi di bagian dalamnya terdapat rongga. Nah, kedua ada ligamen. Ligamen merupakan jaringan berbentuk pita yang tersusun dari serabut-serabut liat yang mengikat tulang satu dengan tulang lain pada sendi. Ketiga, ada tulang rawan hialin. Nah, ini sudah kita bahas kemarin sedikit tapi belum detail tentang jenis-jenis tulang rawan. Salah satunya adalah tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin merupakan jaringan tulang rawan yang menutupi kedua ujung tulang, berguna untuk menjaga benturan. Jadi ingat, posisi tulang rawan hialin ini berada di ujung-ujung tulang. Yang ketiga atau yang keempat ada cairan sinovial, yaitu cairan pelumas pada kapsula sendi. Jadi ingat, di dalam kapsula sendi ini terdapat cairan sinovial yang berfungsi sebagai pelumas yang melumasi permukaan tulang rawan hialin. Next, jenis-jenis sendi. Tentunya kalian masih ingat waktu SD, jenis sendi sudah kalian tahu. Yang pertama, ada sendi mati atau sinartrosis. Kedua, ada sendi kaku atau ampiartrosis. Dan yang ketiga, ada sendi gerak yang kita kenal sebagai sendi diartrosis. Jadi tolong diingat. Sesuai dengan gambar di samping bahwa sendi ada di sendi putar, ada sendi tak dapat digerakkan di mana? Di tulang tengkorak. Terus ada sendi plana, sendi engsel, sendi geser, dan sendi peluru. Dari A, B, C, D, E, F, ini bagian dari salah satu jenis sendi. Baik, kita bahas. Sendi mati atau sinartrosis. Sinartrosis adalah persendian yang tidak dapat memperbolehkan pergerakan. Dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sinartrosis sinfibrosis, yaitu sendi mati yang tulangnya dihubungkan jaringan ikat fibrosa. Contoh, persendian tulang tengkorak. Kedua, sinartrosis sinkondrosis, yaitu sendi mati yang dihubungkan oleh tulang rawan. Contohnya, itu hubungan antar segmen pada tulang belakang. Yang kedua, ada sendi kaku. Persendian yang dihubungkan oleh jaringan tulang rawan sehingga memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Sindimosis, tulang dihubungkan oleh jaringan ikat, serabut, dan ligamen. Contohnya adalah persendian antara fibula dan fibia. Yang dimana itu? Nanti kalian tahu. Yang ketiga ada simfisis, tulang yang dihubungkan oleh jaringan tulang rawan yang berbentuk seperti cakram. Contohnya hubungan antara ruas-ruas tulang belakang. Oke. Yang ketiga ada sendi gerak atau diartrosis. Diartrosis merupakan persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan. Dapat dikelompokkan menjadi ada sendi peluru, sendi plana, sendi putar, luncur, dan engsel. Di gambar sudah dijelaskan. Sendi peluru yaitu sendi yang memungkinkan terjadinya gerak ke segala arah. Pada sendi ini salah satu ujung tulang berbentuk lekukan seperti mangkok, sedangkan ujung tulang yang lain berbentuk bonggol. Yang masuk ke dalam lekukan ujung tulang yang di sini, ya, yang masuk ke dalam ujung tulang pasangannya, ya.
Kedua ujung tulang itu dibungkus oleh jaringan ikat atau ligamen. Contohnya adalah hubungan tulang lengan dengan tulang bahu atau tulang paha bawah dengan tulang belang panggul. Itu sendi peluru. Sendi engsel yaitu sendi yang memungkinkan terjadinya gerak satu arah. Contohnya siku dan lutut. Ini siku kita, ini lutut. Nah, itu contoh sendi engsel. Sendi putar. Sendi putar merupakan sendi yang memungkinkan salah satu tulang bergerak berputar terhadap tulang lain. Contohnya hubungan antara tulang atlas dan tulang pemutar. Nah, atlas atau aksis yang dimana toh? Itu loh yang di bawah leher atau kita lihat sebagai di bawah tengkorak kepala atau juga di mana? Hasta dan lengan atas. Oke. Sendi geser yaitu sendi yang memungkinkan terjadi sedikit gerakan bergeser. Contohnya hubungan antar tulang telapak tangan dan tulang pergelangan tangan. Itu di situ terletak sendi geser. Dan yang berikutnya sendi pelana. Sendi pelana yaitu sendi yang memungkinkan terjadi gerak dua arah. Contoh hubungan tulang ibu jari dan tulang telapak tangan. Disitulah letak sendi pelana. Tahu pelana itu apa? Oke, nanti dicari tahu. Tanya sama teman-temannya. Oke, berikutnya terkait dengan gangguan pada sistem persendian. Ini ada beberapa yang Bapak tuliskan baru 8. Sebetulnya banyak. Yang pertama dislokasi, yaitu disebabkan karena bergesernya sendi dari kedudukan semula karena jaringan gantungnya atau ligamennya sobek. Itu ya, dislokasi ya. Ini mirip dengan kesleo tapi beda. Ankilosis disebabkan karena adanya suatu keadaan persendian yang tidak dapat digerakkan seolah-olah menyatu. Mungkin jarang. Terkilir. Terkilir merupakan tertariknya ligamen ke posisi yang tidak sesuai. Tetapi sendi tidak bergeser. Terkilir dapat terjadi karena gerakan tiba-tiba atau gerakan jarang atau sulit dilakukan. Keempat, ada artritis yaitu peradangan yang terjadi pada sendi. Artritis dapat dibedakan menjadi 4, yaitu artritis gout, osteoartritis, artritis eksudatif, dan artritis Zika, yaitu berkurangnya minyak sendi atau cairan sinovial yang menyebabkan rasa nyeri saat tulang digerakkan. Oke, demikian anakku semuanya materi yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kalian. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap di rumah. Dan satu lagi Pak Guru pesan, jaga jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.